Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melaksanakan bahasan soal nomor 360. Ada dua soal. Perhatikan gambar berikut ini ya, rangkaian pengendali. Ini jika MCB dan tombol 1 dalam kondisi on, maka A. Coil bergetar, B. Tombol off berfungsi seperti biasa, C. Coil bekerja, D. Tombol S0 S1 berfungsi, E. Tombol S1 berfungsi. Jawabannya adalah, kita coba absen dulu. Ini logo dari, simbol dari MCB. Fungsinya untuk proteksi, kalau terjadi arus lebih. Dinyalain, arus lebih terjadi, dia akan trip sendiri atau lepas. Ini S0, ini adalah suatu tombol dimana ini adalah NC. Jadi kalau ditekan ke sana, dia akan memutus rangkaian. Kalau nggak ditekan, dia nyambung gitu. NC itu normally close. Yang ini adalah tombol NO. Jadi kalau ditekan dia nyambung, kalau nggak ditekan dia lepas. Nah, kemudian yang ini adalah simbol coil. Coil itu coil dari magnetic konduktor, dimana dia itu coil ini mempunyai efek terhadap ini apa, kontak-kontak. Jadi kalau coil ini diberikan tegangan sesuai, maka kontak ini nanti akan tertutup. Tapi kalau enggak akan terbuka. Di situ ada kontak NO dan kontak NC. Begitu. Kalau yang NC normally close, normalnya tertutup. Normalnya tertutup gitu, misalkan tuh ini kalau pas aktif ya terbuka. Kalau NO normally open, normalnya terbuka, tapi kalau pas ada energize ke coil ini akan tertutup gitu. Nah, coil ini ada kontak ini NO yang di sini itu kayak gini, nyambung gini. Fungsinya untuk mengunci. Jadi ketika pas nyala semua ini ditekan, nyambung toh, terus ini dilepas lagi, arus itu akan tetap mengalir dari sini ke sini. Habis ditekan kan nyala ini nyambung, jadi nyambung ke sini. Jadi kalau pas ini dilepas, dia tetap nyambung ke sini begitu. Jadi mengunci. Nah, kalau ini ada perkataan tombol jika MCB dan tombol 1 dalam kondisi on, atau mungkin ini maksudnya ditekan terus gitu ya, nyala ditekan terus, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah coilnya menyala, coil bekerja. Kalau pernyataan B, tombol off berfungsi seperti biasa. Iya, tapi nggak langsung off. Kalau ini ditekan terus ya tetap tombol ditekan off, dilepas lagi dia akan tetap nyala. Coil bergetar, kenapa bergetar? Nggak jelas. Tombol 1 dan S0 berfungsi, kan ini masih ditekan. Tombol 1 berfungsi, kan 1 masih ditekan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Kalau ada jawaban lain bisa tulis di komentar beserta alasannya. Soal berikutnya, dengan batas ukur 50 volt DC, nilai pembacaan avometer di bawah ini. Perhatikan ya, 50 volt DC. Perhatikan. Gak perlu pakai ilmu yang tinggi-tinggi ya sebenarnya. Kalau ini ada batas ukur 50 volt DC gini. Ini terus bacanya berapa? Ini bacanya adalah yang dipakai kan ya di sini. Ini sebenarnya adalah 0. Kenapa sih saya gambar kayak gini? Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Soalnya ini terjadi kesalahan ya. Jadi kalau ada multimeter 50 volt DC batas ukurnya, maka yang dibaca yang sini ya. Kalau batas ukurnya 500 volt DC, maka yang dibaca juga sini. Kenapa? Nanti tinggal hasilnya misalkan di sini kan dapat 40 kan, 40 ya, tinggal kalau batas ukurnya 500 volt dia tambah 01 lagi, karena batas ukurnya cuma 50. Menurut saya nggak perlu pakai hitung-hitungan 40 dibagi dengan berapa dikali skala sama dengan itu, nggak usah. Kalau pengen enak ya misalkan batas ukurnya 50 ya segini sampai segini, ini 50. Kalau di tengahnya berarti ya 25. Di sini ya dikira-kira sendiri ya, mungkin ini 40 lebih sedikit. Kadang jawaban ini kan jaraknya jauh-jauh sehingga bisa ditembak gitu aja udah bisa tembak jawaban ya.
Kalau di sini dekati 50, ya nggak mungkin itu 20, mesti lebih dari 25, mau setengah lebih. Kalau di sini ya nggak lebih dari berapa? 25, nggak boleh lebih dari 10. Contoh lagi, batas ukurnya ini khusus yang voltmeter, ampere sama tekanan AC ya. Kalau meter beda lagi. Misalkan di sini batas ukurnya berapa? 25 gitu kan. Maka ketika jarumnya di sini berarti ya sekitar 12,5 karena setengahnya gitu. Nah begitu ya, tinggal dikira-kira. Kalau jawabannya pas jauh-jauh, misalkan A 5, B 12,5, C 20, D 25, itu kan udah langsung bisa ditembak segitu. Nah cuma kalau hambatan itu ini yang dilihat jarum yang paling atas ini ya, dengan ingat yang perlu dibedakan, nolnya di sini bukan di sini, nolnya di sini, yang dilihat ini dibaca, dan dia itu ringnya beda-beda. Nah yang ini untuk mencapai angka 1 panjangnya segini, ini untuk mencapai 2 panjang segini, makin lama makin singkat. Nah, makin ini 10 ke 20 ini kan, jadi makin lama makin singkat. Jadi kalau jarumnya itu sudah sampai sini dalam prakteknya itu, maka harus diganti batas ukur yang lebih tinggi untuk ohmmeter. Biar lebih tinggi atau lebih rendah, supaya lebih tinggi supaya jarumnya berada di antara ini loh, biar mudah dibaca. Kalau udah di sini kan susah bacanya, apalagi di sini, ini kan tinggal ngira-ngira aja. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ini saya nyari soalnya kebetulan mungkin gambarnya salah, mohon maaf. Kalau ada masukan bisa kirim ke komentar, kalau ada soal bisa kirim ke sini, dan kalau agak gede soalnya bisa kirim ke sini. Silahkan, kalau mau like silahkan, dislike silahkan, mau subscribe silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Yang penting Indonesia tetap maju dan tetap berkembang ya, dengan anak-anak kita juga yang semakin pinter, yang CPNS PNS juga makin bekerja dengan baik, dan yang ujian semester supaya bisa berhasil juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.